Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah dengan NIM 230404501011 dari kelas B jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampuh oleh Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring MPD dan Ibu Fitriana SPD MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang salah seorang filsuf, yaitu Martin Luther. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat dari Martin Luther. Martin Luther merupakan seorang frater, imam, teolog, dan profesor yang lahir pada 10 November 1483 di Eisleben, Sachsen, Kekaisaran Romawi Suci. Luther berpendidikan di Universitas Erfurt. Beberapa karya terkenalnya diantaranya 95 tesis, Katekismus Besar dan Katekismus Kecil Luther, dan tentang keterbelengguan kehendak. Martin Luther memiliki seorang istri bernama Katharina von Bora dan dikaruniai 5 orang anak. Di antaranya Hans, Elisabeth, Magdalena, Paul, dan Margaret. Luther menghabiskan masa tuanya di kampung halamannya, yaitu Eisleben, dan meninggal di usia 62 tahun pada 8 Februari 1546. Pemikiran Luther lebih fokus pada teologi dan agama daripada filsafat klasik. Namun, beberapa prinsip dasar dalam pemikirannya dapat dihubungkan dengan bimbingan dan konseling. Berikut adalah beberapa konsep yang dapat dikaitkan dengan pemikiran Martin Luther dan hubungannya dengan bimbingan konseling. Pertama, keyakinan pada keselamatan oleh iman. Luther menekankan pentingnya keselamatan oleh iman semata, bukan oleh perbuatan atau usaha manusia. Dalam konteks bimbingan dan konseling, ini bisa diartikan sebagai pengakuan bahwa orang dapat menemukan makna dan keberartian dalam hidup mereka melalui keyakinan dan spiritualitas. Konsep pengampunan dan rahmat. Luther sangat menekankan konsep pengampunan dan rahmat Allah. Dalam bimbingan konseling, prinsip ini dapat diinterpretasikan sebagai pentingnya memberikan dan menerima pengampunan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, untuk mencapai penyembuhan dan pertumbuhan. Pentingnya pengetahuan diri. Luther menekankan pentingnya pengetahuan diri dan pengakuan dosa. Dalam konteks konseling, self-awareness atau pengetahuan diri menjadi dasar untuk pemahaman diri yang lebih baik dan pengelolaan masalah pribadi. Tanggung jawab pribadi. Luther menekankan tanggung jawab pribadi dalam kehidupan spiritual. Dalam bimbingan dan konseling, hal ini dapat merujuk pada tanggung jawab pribadi untuk mengatasi masalah, melakukan perubahan positif, dan mengambil keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi. Penghargaan terhadap kebebasan individu. Luther membela konsep kebebasan Kristen. Dalam konteks bimbingan dan konseling, ini dapat diartikan sebagai menghargai kebebasan individu untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi pada diri mereka sendiri. Meskipun pemikiran Luther lebih terfokus pada teologi Kristen, konsep-konsep ini dapat diaplikasikan dalam konteks bimbingan dan konseling sebagai dasar bagi pertumbuhan pribadi, pemahaman diri, dan penemuan makna hidup. Namun perlu diingat bahwa Luther bukanlah seorang filsuf dalam arti tradisional dan pemikirannya lebih cenderung ke ranah teologi dan agama. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, tidak usah dikembalikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.